Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu, NIM 4152011003, akan mempresentasikan chapter 6 modul quiz data link layer dari mata kuliah CCNA RNS 1. Pada pertanyaan pertama, what identifier is used at the data link layer to unequally identify an Ethernet device? Penjelasannya, pengenalan apa yang digunakan pada lapisan data link untuk mengidentifikasi perangkat internet secara unik? Jawaban saya yaitu MAC address. Lalu explanationnya, frame internet diidentifikasi pada lapisan data link oleh alamat MAC mereka yang unik untuk setiap NIC. Alamat IP digunakan di lapisan jaringan dan nomor port TCP dan UDP digunakan di lapisan transport. Nomor urutan adalah kolom di header TCP. Note di sininya, NIC adalah singkatan dari kepanjangan Network Interface Card, yaitu sebuah peralatan elektronik yang dibuat pada sebuah papan PCB yang akan melakukan konversi sinyal sehingga sebuah workstation bisa mengirim dan menerima data dalam jaringan. Note selanjutnya, alamat MAC adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan laut data dalam model 7 lapisan OSI yang mempresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Pertanyaan kedua, what attribute of NIC would place it at data link layer of the OSI models? Penjelasannya, atribut NIC apa yang akan menempatkannya pada lapisan data link model OSI? Jawaban saya, MAC address. Lalu explanationnya, lapisan tautan data mendeskripsikan akses media dan pengalamatan fisik. Pengkodean alamat MAC pada NIC menempatkannya di lapisan itu. Port dan kabel ditempatkan pada lapisan fisik model OSI. Alamat IP ditempatkan di lapisan jaringan. Tumpukan protokol TCP atau IP menjelaskan model yang berbeda. Selanjutnya pertanyaan ketiga, which two engineering organization define open standard and protocols that apply to data link layer? Choose two. Penjelasannya, dua organisasi teknik mana yang menentukan standar terbuka dalam protokol yang berlaku untuk lapisan data link? Pilih dua. Jawaban saya yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEEE dan International Telecommunication Union atau IT. Explanationnya, IANA bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola alokasi alamat IP, manajemen nama domain, dan pengidentifikasi protokol. AIA adalah standar internasional dan aliansi perdagangan untuk organisasi elektronik, dan terkenal karena standarnya yang terkait dengan kabel listrik, konektor, dan rak 19 inci yang digunakan untuk memasang peralatan jaringan. ISOC mempromosikan pengembangan terbuka, evolusi, dan penggunaan internet di seluruh dunia. Notnya di sini, IEEE adalah memiliki kepanjangan yang dalam Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kini kepanjangan itu tak lagi digunakan. Selain itu, keperluan legal sehingga organisasi ini memiliki nama resmi IEEE saja. Not selanjutnya, ITU adalah Persatuan Telekomunikasi Internasional, sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membangkukan dan meregulasi radiator internasional dan telekomunikasi. ITU didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Selanjutnya pertanyaan keempat, what is true concerning physical and logical topologies? Penjelasannya, apa yang benar tentang topologi fisik dan logis? Jawaban saya yaitu topologies refer to how a network transfer data between device. Explanationnya, topologi fisik menunjukkan interkoneksi fisik perangkat, sedangkan topologi logis menunjukkan cara jaringan akan mentransfer data
antara node yang terhubung. Selanjutnya pertanyaan kelima, what method is used to manage contention-based access on a wireless network? Penjelasannya, metode apa yang digunakan untuk mengelola akses berbasis pertentangan di jaringan nirkabel? Jawaban saya tuh CCMA/CA. Explanationnya, Carrier Sensing Multiply Access with Collision Avoidance atau CSMA/CA digunakan dengan teknologi jaringan nirkabel untuk menengahi pertengkaran media. CSMA/CD digunakan dengan teknologi internet kabel untuk menengahi pertengkaran media. Pengurutan prioritas dan penerusan bahkan tidak digunakan atau bukan metode untuk kontrol akses media. Notanya di sini CCMA/CA adalah singkatan dari Carrier Sensing Multiply Access atau Collision Avoidance, merupakan protokol contention pada jaringan yang bisa melakukan analisa kondisi jaringan untuk menghindari collision. Selanjutnya pertanyaan ke-6, technician has been asked to develop a physical topology for a network that provides high level redundancy. Which physical topology requires that every node is attached to every other node on the network? Penjelasannya, seorang teknisi telah diminta untuk mengembangkan topologi fisik untuk jaringan yang menyediakan redundansi tingkat tinggi. Topologi fisik mana yang mengharuskan setiap node dilampirkan ke setiap node lain di jaringan? Jawaban saya yaitu mesh. Explanationnya, topologi mesh menyediakan ketersediaan tingkat tinggi karena setiap node terhubung ke semua node lainnya. Topologi mesh dapat ditemukan di WAN. Topologi mesh parsial juga dapat digunakan di mana beberapa, tapi tidak semua titik akhir terhubung satu sama lain. Selanjutnya pertanyaan ke-7, which statement describe the half duplex mode of data transmission? Penjelasannya, pernyataan mana yang menjelaskan mode setengah duplex transmission data? Jawaban saya yaitu data that is transmission over the network flow in one direction at a time. Explanationnya, data yang ditransmisikan melalui jaringan dapat mengalir menggunakan salah satu dari 3 mode. Mode pertama yaitu simplex, data hanya dapat mengalir ke satu arah. Mode kedua, half duplex, data mengalir ke satu arah dalam satu waktu. Data ketiga, duplex penuh, data mengalir ke dua arah pada waktu yang sama. Pertanyaan ke-8, which is a function of the logical link control atau LLC supplier? Penjelasannya, apa fungsi dari sublapisan logical link control LLC? Jawaban saya itu to identify which network layer protocol is being used. Explanationnya, mengidentifikasikan proses akses media yang dilakukan oleh perangkat keras dan menyediakan pengelamatan lapisan data link. Adalah fungsi dari sublapisan MAC. Lapisan data link menerima paket layer 3 dan memaketkannya ke dalam unit data yang disebut bingkai. Selanjutnya pertanyaan ke-9, which data link layer media access control method does Ethernet use with legacy Ethernet hops? Penjelasannya, metode kontrol akses media lapisan tautan manakah yang digunakan Ethernet dengan hub Ethernet lama? Jawaban saya itu CSMA/CD. Explanationnya, CSMA/CD digunakan oleh jaringan internet. CSMA/CD digunakan oleh jaringan nirkabel berbasis 802.11. Notnya, CSMA/CD adalah Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection atau sering disingkat menjadi CSMA/CD. Jelas dua metode media access control yang digunakan oleh teknologi jaringan internet. Pertanyaan 10, what are the two sublayer of the OC model data link layer? Choose two. Penjelasannya, apa dua lapisan sublayer dari lapisan data link model OC? Pilih dua. Jawaban saya itu LLC dan MSC. Explanationnya, lapisan data link dari model OC dibagi menjadi dua sublapisan. Sublapisan media access control atau MAC dan sublapisan logical link control LLC. Notnya di sini LLC adalah logical link control atau LLC adalah sublayer tingkat atas dari link layer, di mana layer data link sendiri adalah layer 2. Di atas layer fisikal
Pada 7 layer OSI adalah sublayer tingkat atas dari data link layer, di mana layer data link sendiri adalah layer 2 di atas layer fisikal pada 7 layer OSI. Selanjutnya pertanyaan ke-11. Which layer of the OSI model is responsible for specifying the encapsulation method used for specific types of media? Penjelasannya, lapisan media OSI manakah yang bertanggung jawab untuk menentukan metode enkapsulasi yang digunakan untuk jenis media tertentu? Jawaban saya yaitu data link. Explanation-nya, enkapsulasi adalah fungsi dari lapisan data link. Jenis media yang berbeda memerlukan enkapsulasi lapisan data link yang berbeda. Note-nya di sini, data link adalah lapisan taut, data adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang mendeteksi kesalahan dan mentransmisikan ulangan terhadap frame yang gagal. MAC address juga diimplementasikan di dalam lapisan ini. Pertanyaan ke-12, what type of physical topology can be created by connection all internet cable to a central device? Penjelasannya, jenis topologi fisik apa yang dapat dibuat dengan menghubungkan ke semua kabel internet ke perangkat pusat? Jawabannya yaitu star atau topologi bintang. Explanation-nya, perangkat yang terhubung ke topologi bintang atau topologi star internet terhubung ke hub atau saklar. Note-nya adalah star adalah topologi merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Pertanyaan ke-13, what are two services performed by the data link layer of the OSI model? Choose 2. Penjelasannya, apa dua layanan yang dilakukan oleh lapisan data link model OSI? Pilih 2. Jawaban saya yaitu jawaban pertama saya, it accepts layer 3 packet and encapsulates them into frame, dan it provides media access control and perform error detection. Explanation-nya, lapisan data link bertanggung jawab untuk pertukaran frame antara node melalui media jaringan fisik. Secara khusus, lapisan tautan data melakukan dua layanan dasar. Yang pertama, menerima paket layer 3 dan merangkumnya ke dalam bingkai. Yang kedua, menyediakan kontrol akses media dan melakukan deteksi kesalahan. Penentuan jalur adalah layanan yang disediakan di lapisan 3 atau layer 3. Saklar lapisan 2 atau layer 2 membuat tabel alamat MAC sebagai bagian dari operasinya. Tetapi penentuan jalur bukanlah layanan yang disediakan oleh lapisan data link. Pertanyaan ke-14, although GSMA or CD is still a feature of Ethernet, why is it no longer necessary? Penjelasannya, meskipun GSMA or CD masih merupakan fitur internet, mengapa tidak lagi diperlukan? Jawaban saya, the use of full duplicable layer to switch. Explanation-nya, penggunaan saklar layer 2 yang beroperasi dalam mode duplex perlu menghilangkan tabrakan, sehingga menghilangkan kebutuhan GSMA or CD. Oke, sekian dari penjelasan model quiz data link layer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.